Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Gimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah. Ya, di pagi yang cerah sedikit mendung ini kita mengawali pembelajaran fikih dengan mengawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum masuk pada materi, Bapak ingin mengulang kembali materi yang sudah Bapak sampaikan minggu kemarin. Ya, kira-kira anak-anak masih ingat nggak nih? Ya, pembelajaran fikih kemarin. Kemarin membahas tentang apa? Tentang zakat. Kemarin sudah diajarkan bagaimana cara menghitung zakat. Ya, kemarin dijelaskan juga tentang zakat, pengertian zakat baik secara bahasa maupun istilah. Ya, kemarin apa zakat menurut bahasa artinya? Coba diingat kembali, dibuka bukunya. Ya, menurut bahasa zakat artinya bertambah. Apalagi coba ada yang bisa mau menjawab? Ayo. Tadi malam belajar tidak? Harus belajar ya, kalian itu seorang siswa ya, harus belajar. Ya. Baik. Nah, langsung kita memasuki pembahasan pada pertemuan hari ini. Insya Allah kita akan membahas tentang haji dan umroh. Ya. Kalian pengen bisa pergi haji dan umroh? Ya. Bapak doakan mudah-mudahan siswa-siswi MA Bina Cendekia diberi kesempatan mendapat panggilan khusus oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Amin. 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 Tapi syaratnya kalian harus rajin belajarnya. Ya, banyak berdoa, meminta kepada Allah. Ya, kalau pengen sesuatu, ya harus banyak meminta. Nah, meminta ini adalah berdoa. Berdoanya sesuai hajatnya masing-masing. Ya, baik. Nanti Bapak akan bahas secara detail tentang haji dan umroh, bagaimana pelaksanaan ibadah haji. Ya. Yang pertama, coba buka bukunya. Sudah dibuka masing-masing? Ya, baik. Oke. Bab 4 kita akan membahas tentang haji dan umroh. Ya, gimana? Ya, apa? Ya. Haji ya, merupakan rukun Islam yang ke-5. Coba sebutkan rukun Islam yang pertama. Ridho. Baca dua kalimat syahadat. Baca 2 kalimat syahadat. Bagaimana lafadznya? Ayo. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus? Asyhadu anna Muhammadar Nah, yang kedua coba sebutkan. Kamu no. Rukun Islam yang kedua. Setelah membaca 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat. Sholat di waktu hukumnya wajib. Rukun Islam yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, apa? Ya, yang di belakang, puasa di bulan Ramadan. Nah, yang kelima rukun Islam yaitu naik haji bagi yang mampu baik dari segi lahir maupun batin, materi, fisik dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk pada
definisi haji. Ya, haji menurut etimologi atau menurut bahasa apa? Ayo, siapa yang tahu? Ya. Artinya apa haji? Menyengaja, mengunjungi. Ya, jadi yang namanya haji itu mengunjungi, menyengaja, dan mendatangi sebuah tempat. Ya. Sedangkan menurut terminologi atau istilah haji adalah mengunjungi Baitullah. Ya, coba ada yang tahu? Ada yang mau menjelaskan pengertian haji secara istilah? Ya, coba bukunya di sini ada tuh. Mengunjungi Ka'bah untuk ya melaksanakan serangkaian ibadah ya diawali dari ihram, ya tawaf, sa'i, wukuf dan rukun-rukun lainnya. Ya, untuk menggapai mencari ridho Allah. Yaitu yang dinamakan haji secara ya simpel, ya pengertian sederhana haji menurut istilah. Coba dibaca di sini ada bukunya tuh. Ibadah haji menurut istilah adalah mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, ya sa'i, wukuf dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengharap keridhoannya dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, sekarang waktu yang telah ditentukan di bulan apa pelaksanaan haji? Ada yang tahu? Nah, kemarin baru saja kan? Ya. Di bulan Zulhijjah. Ya, itu. Nah, sekarang tahu definisi haji apa? Nah, mana sih yang menjelaskan atau dalil tentang wajibnya ibadah haji? Ya, dalam Al-Quran dijelaskan surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya. Nah, ini ayat yang menjelaskan perintah wajib haji. Dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 97. Ya. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi sudah jelas, sudah menjadi suatu kepastian bahwa yang namanya haji hukumnya wajib ya bagi orang yang sudah mampu. Ya, nanti dijelaskan apa syarat wajibnya haji, syaratnya haji, rukunnya haji, sunah-sunahnya haji, larangan-larangan haji. Itu nanti kita akan bahas. Baik, bisa dipahami anak-anak? Bisa, kita lanjut. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-hajju marratan, faman zada fahuwa tatawwu. Jadi, yang namanya haji itu wajib satu kali, ya seumur hidup. Ya. Yang wajibnya itu hanya satu kali. Pak, bagaimana kalau misalkan lebih dari satu kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya? Maka ya haji yang kedua dan seterusnya dihukumi sunnah. Yang wajib itu hanya satu kali. Ya, sebagaimana dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya al-hajju marratan, faman zada fahuwa tatawwu. Ya, haji itu wajibnya satu kali. Barang siapa yang melakukan haji lebih dari satu kali, maka dihukumi sunnah. Ya, Pak, saya banyak uang, Pak. Saya pergi haji lagi, enggak apa-apa. Ya, tapi haji yang kedua dan seterusnya hukumnya sunnah. Bisa pahami?
Baik. Nah sekarang masuk pada syarat-syarat wajib haji. Nah, syarat wajib haji yang pertama, ada yang tahu? Coba kanan, syarat wajib haji. Beragama Islam. Nah kita sebagai umat Islam wajib haji tidak? Wajib, tapi syaratnya kalau sudah mampu, jangan dipaksakan ya, utang sana, utang sini, utang sono, utang di bank. Ya untuk apa sih kamu utang sana, utang sini? Ya untuk pergi haji. Nah ini ya. Contoh seperti ini dia belum mampu, ya maka belum wajib haji. Yang mampu itu ya kita nabung, kita usaha, kita kerja, kita tabungin, ya sudah cukup untuk dapat haji, ya cukup untuk bekal di sana dan bekal yang ditinggalkan. Nah itu baru wajib. Kalau ngutang ya itu belum mampu, ya nanti setelah pergi haji pulang-pulang banyak utangnya, ya kan? Justru malah nantinya menyusahkan. Ya. Kalau orang kafir wajib haji tidak? Tidak. Ya. Karena ini salah satu menjadi syarat wajib haji itu harus Islam, beragama Islam. Kalau misalkan Pak, ada orang Kristen Pak mau pergi haji, ya boleh. Syaratnya harus masuk Islam dulu. Ya nanti dia jadi seorang mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Nanti baru ya dikenakan wajib haji. Syarat yang kedua apa? Berakal sehat. Ya apanya harus sehat. Nah berarti kalau orang gila wajib haji tidak? Tidak pastinya, karena akalnya tidak sehat. Ya. Orang dewasa tapi secara akalnya kurang berfungsi, kurang sehat, ya wajib haji tidak? Tidak. Yaitu syarat yang kedua, syarat wajib haji. Yang ketiga harus syaratnya apa? Balik. Apa sih yang dinamakan balik? Apa balik? Ya. Sudah mukallaf. Mukallaf itu sudah diwajibkan, dibebankan untuk melakukan ya apa? Tuntutan-tuntutan agama untuk ya beribadah pada Allah. Ya. Nah, yang namanya balik juga sudah bisa menentukan mana yang baik, mana yang tidak. Ya. Kemudian apalagi batas ukuran balik bagi laki-laki dan perempuan, ada yang tahu? Ya, umur atau batasan umur laki-laki sudah dikatakan balik ketika usia 15 tahun. Kalau perempuan 9 tahun. Nah itu ya batasan usia baliknya seseorang. Ya, atau yang perempuan itu dilihat menstruasinya, haidnya. Kalau misalkan belum 9 tahun sudah haid, maka sudah dikatakan balik. Nah yang laki-laki ya kalau misalkan di bawah 15 ya sudah mimpi basah, ya, maka laki-laki tersebut sudah dikatakan balik. Nah itu. Jadi syarat wajib haji ada berapa? Ada 3. Yang pertama beragama Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga apa? Balik. Ternyata masih ada, bukan 3. Ya, yang keempat merdeka. Apa itu merdeka? Ya, kita seperti kita, kalian sudah merdeka. Ya dulu di zaman jahiliyah
masih ada sistem perbudakan. Tapi sekarang ya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia sudah tidak ada lagi yang namanya perbudakan atau sistem perbudakan. Ya. Maka bagi budak, ya bagi hamba sahaya tidak wajib haji selama dia masih statusnya sebagai hamba sahaya atau budak. Kalau dia sudah merdeka, maka wajib haji. Tapi ya sekarang kita semuanya sudah merdeka. Yang kelima, maksud itu adalah niat dengan bulat dan ikhlas semata-mata karena Allah. Ya, niatnya apa? Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ulangi, coba. Yuk, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ya. Nah, sebelum haji, kau berangkat haji, yang pertama tadi ihram ya dengan mengucapkan nawaitul hajja wa ahramtu ya bihi lillahi ta'ala. Nah, harus disunnahkan untuk memotong rambut, kuku, memakai wangi-wangi ya. Karena apa? Kalau sudah niat haji atau pas dalam pelaksanaan haji ya, itu tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut. Nah, makanya pas siap-siap pakai baju ya, dipotongin dulu kukunya, rambutnya dirapikan ya, dipakai minyak wangi ya. Setelah selesai, nah itu di sini apa? Untuk pria itu mengenakan kain sarung ya sama selendang, itu yang digulungkan atau dilipat pada bagian tubuh atasnya ya. Kemudian pakai celana dalam. Nah, semua kainnya itu tidak boleh yang berjahit, tidak boleh yang dijahit ya. Paham maksudnya ya? Itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan ya, di sini untuk wanita berupa pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan. Tidak boleh memakai cadar menutup muka dan tidak boleh memakai sarung tangan. Setelah sudah mengenakan kain ihram rapi ya, pakai minyak wangi, rambutnya dipotong ya, baru ya niat haji. Nanti pas tanggal 8 Zulhijjah ya, rombongan haji diberangkatkan menuju Padang Arafah. Ya, kalau bisa Pak, jemaah haji Indonesia berangkatnya jauh-jauh hari, dan di sananya menunggu ya, digunakan untuk ibadah ya, banyak zikir di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, dan di sananya itu. Ya, ketika tanggal 8 ya, tanggal 8 menuju pada Arafah. Sebelum berangkat mereka membaca talbiyah 3 kali, kemudian diteruskan membaca sholawat ya. Sholawatnya yang pendek juga apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya, sambil melantunkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika labbaik. Terus ayo, ada apa? Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika labbaik. Terus selama perjalanannya itu. Kemudian ya, setelah tanggal 9 Zulhijjah wukuf di Padang Arafah, waktunya ya dari mulai tergelincirnya matahari ya, zuhur ya, ini tanggal 9 Arafah itu sampai terbitnya fajar di tanggal 10 Zulhijjah ya. Setelah
setelah dari wukuf Arafah ya menuju ke Musdalifah. Nah nanti semua jamaah haji berbondong-bondong menuju ke Musdalifah sambil nanti di sana ikut ya, di sana apa mabit ya maksudnya mabit nginep di sana ya sambil mencari batu kecil 7 kali 3 berarti 21 untuk melakukan apa jumroh atau lontar. Ada jumroh ula, jumroh wusta dan jumroh aqabah. Ya, berarti tanggal 10 Zulhijjah ya jamaah haji untuk melakukan lontar jumroh ya melontar batu kecil ya dengan mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Nah, di situ nanti ada tempat ya ada batu yang dilempari batu jumroh ula, wusta, aqabah. Ya. Setelah selesai lontar jumroh ya menuju ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ibadah. Ya tawafnya perhatikan. Ya, ini dimulai dari ini Hajar Aswad. Ya kelihatan enggak? Ya dekat posisinya dengan pintu Ka'bah. Nah untuk memulai tawaf itu dari Hajar Aswad. Ya nanti ada tandanya. Tandanya itu lampu warna hijau dan itu pas menyorot atau bertepatan pada Hajar Aswad. Nah, dari sini dimulai ya Bismillahirrahmanirrahim sampai membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, terus ya atau doa-doa lainnya. Di sini muter sampai ke Hajar Aswad lagi dihitung 1 kali. Nah, nanti di sini ada rukun yamani. Ya, apa namanya rukun yamani. Nah, dari sini biasanya doa nanti dari sini ya Bismillah ya sambil ngangkat. Nah, putar lagi 2 kali sampai 3 kali ya itu sholat sunnah di dekat area Masjid Ismail. Dan di sini ada pintu Ka'bah. Ini tempat yang mustajab. Ya. Kemudian di sini ada Hijr balik. Ini makam Ibrahim. Ini Hijr Ismail. Nah, di sini ada talamas di sini. Nah, berdoa ini tempat mustajab juga. Ya semuanya tempat mustajab. Itu lebih mustajab lagi di depan azam atau di ya posisi pada pas depan pintu Ka'bah dinamakan azam. Setelah tawaf 7 kali kemudian melakukan apa? Sa'i. Ya. Nah, sa'i tadi ya dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dihitung 1 kali. Nah, pas Bukit Safa ya berzikir, berdoa, menghadap ke Ka'bah, ya baru mulai ya jalan menuju ke Bukit Marwah. Nah, setelah masuk pada ada tanda lampu warna hijau itu ya sambil jalan tapi kayak lari, ya, lebih dicepatkan. Nah, nanti kalau sudah lewat lampu hijau biasa jalan lagi pelan sambil baca zikir, doa dan sebagainya. Di sini Bukit Safa di Bukit Marwah berhenti dulu berdoa menghadap ke Ka'bah lagi. Ya berdoanya sesuai yang kita ya panjatkan. Nah, ini dihitung 1 kali, ke sini 2 kali, ke sini lagi 3, balik lagi 4, 5, 6, 7, selesai sa'i. Ya. Setelah sa'i, ya rukun yang kelima yaitu ta'anul, memotong rambut minimal 3 helai. Kalau disunahkan botak semuanya. Ya.
Bisa dipahami? Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Baik. Ya, sampai di sini dulu kita cukupkan. Ya, mudah-mudahan ya, belajar hari ini bisa dipahami oleh kalian, ya, bermanfaat dan bisa dipraktekkan nanti, ya, dan mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan, ya, dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Waktunya sudah habis, ya. Sebelum Bapak tutup, ya, apa ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Ya. Sekali lagi, Bapak mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang dipahami atau kurang jelas dalam penyampaian pembahasan tentang haji dan umroh. Pada pertemuan ini baru kita bahas tentang haji, dimulai dari syarat wajib haji, rukun haji, dan bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah haji. Belum ya masuk pada pembahasan umroh. Ya, baik, anak-anak, terima kasih. Sebelum Bapak akhiri, ya, mari sama-sama kita ucapkan dengan membaca Alhamdulillah. Ya, Bapak akhiri, mohon maaf, dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.